Yang kedua adalah seperti katak dalam panci, merebus kodok. Yang namanya katak itu punya kelebihan. Ketika suhu air yang ada dinaikkan sedikit demi sedikit, katak itu tidak pernah terasa. Dia punya kemampuan untuk beradaptasi. Air yang dia berendam di dalam panci itu dinaikkan lagi panasnya, dinaikkan lagi suhunya, sedikit demi sedikit tidak terasa. Dan akhirnya si katak itu menjadi katak rebus atau menjadi suike kuah. Tidak terasa. Apa artinya ini? Di sini adalah orang-orang yang kedua. Bahaya rohani yang kedua adalah seperti katak dalam panci, di mana iblis membuat kita sibuk dalam pelayanan. Kehabisan segala sesuatu dalam hidup kita. Dulu kita punya sesuatu dengan Tuhan. Dulu kita punya waktu yang penting dengan Tuhan. Ada satu yang berbeda di dalam hati kita. Kenapa? Karena airnya dipanaskan sedikit demi sedikit. Sehingga kita menjadi orang yang tidak terasa telah kehilangan sesuatu. Telah kelelahan. Telah terlalu begitu sibuk. Telah begitu kehilangan yang utama dan mengutamakan yang tidak utama. Kalau hari ini adalah kita menjadi katak dalam tempurung atau menjadi katak di dalam panci, hal yang berbahaya sedang kita alamin pada hari ini. Kalau hari ini kita sedang menjadi katak dalam tempurung, kita menganggap sudah punya segala sesuatu, sudah punya pengalaman segala sesuatu, punya segala sesuatu yang orang lain nggak punya. Tetapi jangan salah, belum tentu yang kita anggap itu adalah punya di mata Tuhan. Seperti jemaat Laodikia yang menganggap aku kaya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Itulah katak dalam tempurung. Tetapi mengenai katak dalam panci, dia telah kehabisan segala sesuatu, kelelahan. Dan itulah yang membuat banyak orang pada hari-hari ini, sepertinya orang-orang pelayanan ini adalah orang-orang yang sudah kelelahan, gak punya energi lagi, kehilangan yang utama, kehilangan yang penting. Pada hari ini, hendaklah kita jangan seperti katak dalam tempurung, juga jangan seperti katak dalam panci. Kenapa? Karena bahaya rohani sedang mengancam umat Tuhan. Menggeser sedikit demi sedikit, menarik sedikit demi sedikit, menyimpangkan sedikit demi sedikit, membelokkan sedikit demi sedikit, mengubah arah sedikit demi sedikit, dan mengubah tujuan sehingga kita lebih konsentrasi kepada pelayanan dibandingkan dengan hubungan. Dan kalau itu terjadi, hal yang mengerikan sedang menanti hidup kita. Saya ingin ceritakan ada 3 orang yang tidak mewaspadai tentang bahaya rohani yang mengancam hidupnya. Yang pertama adalah Gideon. Kita tahu bagaimana Gideon. Perjalanan awalnya adalah seorang yang bersembunyi. Tiba-tiba malaikat datang. Malaikat itu berkata, "Hai kamu pahlawan yang gagah berani." Lalu Gideon berkata, "Kenapa kau katakan aku pahlawan yang gagah berani? Aku adalah seorang dari suku yang kecil. Aku juga bukan orang yang kuat. Aku orang yang tidak berarti apa-apa." Itu Gideon berkata seperti itu. Akhirnya kita tahu Gideon meminta tanda. Dia sudah terbiasa minta tanda. Hari ini ada orang-orang seperti Gideon yang selalu minta tanda. Ada orang yang selalu minta tanda, minta nubuatan, minta penglihatan, minta hamba-hamba Tuhan untuk mengatakan apa yang terjadi dengan dirinya. Apa yang terjadi dengan Gideon-Gideon akhir zaman.
Alkitab mengatakan di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 27, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Itulah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Hari-hari ini ada banyak orang-orang seperti Gideon. Mereka selalu tergantung dengan perkara-perkara dari luar. Kita mengatakan, akibat dia selalu minta tanda, hidupnya berujung kepada satu kesalahan yang penting, yaitu dia menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya, yaitu ketika dia bikin baju efod, lalu menyebabkan baju efod itu disembah.